Papua, salah satu pulau eksotis di wilayah Indonesia Timur, juga merupakan provinsi terluas di Indonesia. Diibaratkan bak berlian yang belum terasa secara sempurna. Masyarakat yang begitu ramah, alam yang begitu kaya, dibungkus dengan budayanya yang memikat, membuat siapa yang singgah akan terdiam serta terhanyut menikmati damainya Papua. Sayangnya, segala hal yang menarik serta menyenangkan dari Papua justru tertutup dengan permasalahan ketidakselarasan yang terjadi antara pemerintah dan sebagian masyarakat. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan hal tersebut tertuang jelas dalam undang-undang. Tak terkecuali masyarakat di Indonesia Timur, Papua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti kegiatan salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Yan Permenas Mandenas, untuk mengetahui aspirasi terbesar apa yang ada di Papua. Dari Telaga Biru, Biak, Papua, ikuti perjalanan lengkapnya hanya di Aspirasi Penyambung Suara Rakyat. Provinsi Papua memiliki arti yang lebih bagi Yan Permenas Mandenas. Berkat kepercayaan masyarakat Papua lah, ia kini mengemban amanah sebagai anggota DPR RI yang duduk di Komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra. Sadar dengan tanggung jawabnya, Yan Permenas Mandenas turun langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat dari dapilnya Papua. Ia paham kondisi masyarakatnya yang terbatas dari segi transportasi hingga fasilitas komunikasi. Pak Yan melakukan penyerapan aspirasi langsung dari masyarakat ke Pak Yan. Nah, bentuknya itu Pak Yan membuat WhatsApp group. WhatsApp group ini sementara karena Pak Yan sedang mempersiapkan rumah aspirasi. Biasa ada bentuk proposal, biasa pun ada bentuk dari mungkin WA gitu. Masalah yang biasa proposal mereka sudah masukkan yang tolong beliau untuk cross check begitu. Aspirasi yang masuk ke Pak Yan semuanya kami terima dan Pak Yan mendisposisikan kepada TA untuk untuk mengkoordinir dan untuk mengawal sampai kegiatan atau harapan aspirasi dari masyarakat itu tersalurkan. Penasaran dengan mekanisme penyerapan dan apa aspirasi terbesar yang disampaikan? Saya akan menuju ke Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai janji saya untuk mengikuti kegiatan beliau. Salah satu upaya penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Bapak Yan Permenas Mandenas adalah melakukan pertemuan langsung dengan Forkopimda atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang juga dihadiri oleh pemuka agama serta tokoh masyarakat setempat. Dengan metode ini diharapkan hubungan antara masyarakat serta pemerintah daerah maupun pusat akan terbangun dengan baik. Menjadi salah satu wakil rakyat dari Dapil Papua, membuat Bapak Yan Permenas terbiasa menghadapi medan yang cukup berat dan memakan waktu yang lama untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Bersyukurnya, pada kesempatan ini, armada kapal laut Basarnas bersedia membantu mengantarkan seluruh rombongan menyeberangi lautan lepas, singgah dari satu pulau ke pulau lainnya, untuk dapat bertemu masyarakat dan mendengar secara langsung aspirasi mereka. Nah, ini kita tunggu-tunggu. Iya. Tadi kemana aja kamu baru kelihatan di sini? Saya itu tadi kena delay 4 jam, Pak, di Bandara Biak. Nah, waktu saya tanya, satu hari itu cuma ada satu kapal. Satu penerbangan. Satu pesawat yang terbang dari Biak ke Itu pun kalau pesawatnya Yapen. tidak rusak. Berarti masih ada kendala nih, Pak. Masih kendala karena di Papua ini
tidak semua akses transportasi laut dan darat itu reguler. Terus pesawat juga terbatas. Jadi biasanya penerbangan ini sudah sesuai dengan schedule. Jadi ya kalau satu pesawat yang ke sini rusak ya harus tunggu diperbaiki dulu. Tapi kalau kita lihat bandara di Biak itu cukup besar, bahkan runway-nya itu yang 4 terbaik di Indonesia. Terkait bandara Frans Kaisiepo, ini bandara yang sudah beroperasi sejak tahun 80-an. Udah cukup lama. Udah cukup lama. Nah, bandara itu dulu berstatus bandara internasional yang digunakan untuk penerbangan dari Biak, Honolulu, Los Angeles dari bandara Frans Kaisiepo. Nah, tetapi setelah masuk pada pasca reformasi, ya, bandara itu tidak begitu efektif karena izinnya dan lain sebagainya itu dibatasi dan pesawat penerbangan luar negeri dikasih stop. Nah Pak, tadi saya juga sempat mengikuti kegiatan Bapak yang bertemu dengan Forkompinda, kemudian tokoh masyarakat di daerah Yapen Timur ya Pak. Ada satu pertanyaan yang menggelitik saya, di mana salah satu di situ menyampaikan kalau sebenarnya Papua ini damai, apalagi Yapen Timur ini kondusif, saling menghargai, toleransi satu sama lain. Tapi image dari Papua di luar sana, orang hanya menyebutkan Papua sedang bergejolak, Papua sedang ini. Akhirnya banyak mungkin wisatawan atau orang yang ingin melihat keindahan Papua akhirnya berpikir, wah sepertinya belum bisa saya untuk ke sana. Jadi semua orang yang berpikir di luar itu bahwa Papua itu kalau kita ke sana seperti daerah yang seram. Karena di Papua ini tidak semua wilayah itu tidak kondusif. Ada wilayah-wilayah yang memang kondusif dan kehidupan masyarakatnya di Papua ini lebih sifatnya kekeluargaan. Itu, kekeluargaannya cukup tinggi. Itu kalau daerah-daerah yang misalnya tidak aman itu ya mungkin daerah-daerah tertentu saja. Ya, tapi biasanya itu masyarakat lebih menuntut keadilan. Jadi ada proses-proses masalah-masalah di daerah, masalah hukum, masalah yang menyangkut dengan pelayanan pemerintahan yang mungkin kurang begitu adil di masyarakat. Kalau kita survei dari sejak Otsus 2001 sampai hari ini, tidak ada pendidikan gratis yang ada masyarakat bayar. Belum ada mapping anggaran untuk penggunaannya, diperuntukkan untuk apa gitu ya? Ya sudah diperuntukkan, tapi penggunaannya lain. Begitu, pengertiannya bahwa ini alokasi anggaran ini Otsus 30% untuk pendidikan, 15% untuk kesehatan. Mereka pakai bukan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat, tapi yang ada dipakai untuk membangun infrastruktur sekolah, infrastruktur puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. Jadi implementasi dari penyerapan anggaran ini berbeda dengan harapan masyarakat, padahal targetnya adalah bagaimana sasarannya sampai ke masyarakat. Masyarakat mendapat pelayanan yang baik, kesejahteraan mereka bisa tercapai dari Otsus. Itu tidak tercapai. Jadi wajar kalau kita ketemu di mana-mana, termasuk kemarin orang Papua katakan bahwa Otsus itu gagal. Kita berharap Otsus kali ini kita harus kaji dan kita minta masukan masyarakat. Pasal per pasal kita atur secara teknis, tegas, agar mengakomodir kepentingan masyarakat. Itu. Baik, Pak Yan, untuk aktivitas selanjutnya ini menyerap aspirasi di mana Pak? Di Kabupaten Waropen. Kita akan menyerap aspirasi di wilayah Waropen, jadi jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi Penyambung Suara Rakyat. Penyerapan aspirasi masih terus berlanjut. Dari distrik Yapen Timur ini, kami akan menyeberang menggunakan kapal Basarnas menuju ke Kabupaten Waropen yang memakan waktu sekitar 1,5 jam. Satu momen yang cukup membuat saya tersadar jika masyarakat Papua, terlebih yang berada di daerah kepulauan terdepan, sangat membutuhkan perhatian pemerintah adalah ketika tiba-tiba masyarakat menghentikan mobil Bapak Yan Permenas untuk dapat berdialog dengannya. Tanpa ragu, Bapak Yan pun menyetujui untuk mendengarkan aspirasi mereka
usai bertemu masyarakat nelayan di Waropen terlebih dahulu. Sore hari tetap aman. Siap. Masyarakat rindukan Bapak saja. Banyak masyarakat di Provinsi Papua, terlebih yang berbatasan langsung dengan laut, menggantungkan hidup mereka dengan menjadi nelayan. Sayangnya, potensi alam dan SDM yang dimiliki tidak dapat dimaksimalkan karena terbentur oleh beberapa hal, seperti masyarakat Waropen yang masih terbatas dalam memasarkan hasil ikan yang mereka peroleh. Kendalanya di sini kalau yang dihadapi sama nelayan lebih kepada perahu, peralatan memancing atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Ini peralatan tangkap sama perahu motor. Perahu motor itu belum mendapatkan bantuan dari dari KKP. KKP. Ya, jadi kita harapkan dari KKP ya bisa kita dorong untuk membantu kelompok nelayan juga di Waropen. Karena mereka menangkap masih menggunakan perahu dayung sama perahu motor yang skala kecil. Nah, untuk pemasarannya sendiri kalau dari Waropen dari kita jual di jalan. Oh, gitu. Oke, berarti freezer sama apa lagi? Generator itu yang mungkin belum. Generator. Itu perlengkapan nelayan. Nelayan untuk masyarakat kita mungkin punya es, kita tidak perlu mungkin pulang malam, kita tidak perlu cari es keluar. Berarti tindak lanjutnya nanti kita kasih freezer yang ukuran 2 meter. Sama kita kasih generator 1. Selebihnya nanti mereka terjemahkan. Satu kelompok dulu. Begitu. Ya. Tidak bisa, harus milik koperasi. Berarti juga ada harus pembenahan pengelolaan di dalamnya juga artinya ya. Nanti Pak Sekretaris DPC koordinasi kepala kampung supaya bikin koperasi baik-baik biar kita kasih bantuan langsung di koperasi. Pak Yan, di sini apakah mereka juga harus menggunakan proposal ulang untuk mendapatkan bantuan dari kementerian atau seperti apa Pak? Ya bikin lagi Kementerian KKP, kita usulkan. Tapi nanti melalui pemerintah daerah. Jadi nanti pemerintah daerah inventarisir semua baru kemudian usulkan satu kali. Berarti bapak-bapak di sini bisa langsung menghubungi dari Pemda setempat untuk memberikan laporannya, nanti akan ditindaklanjuti. Nanti tinggal kita fasilitasi Waropen untuk kita ketemu langsung dengan Menteri KKP bicara masalah ini. Wow, semoga bisa segera terrealisasi ya bapak-bapak. Kayak saya bantu untuk masyarakat di Bromsi. Ya, itu kita bantu freezer yang 2 meter. Jadi mereka bisa tampung ikan di Bromsi, bawa ke Biak, walaupun jauh ikan bisa mengendap 1-2 malam berbawa ke Biak. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan di Kabupaten Waropen, Bapak Yan mengajak kami untuk kembali ke distrik Yapen Timur untuk menepati janjinya mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar yang tengah resah dengan kondisi laut pasca terkena imbas limbah pabrik. Jadi kami mohon supaya Bapak harus menekan pihak perusahaan. Oknum-oknum itu kalau memang terus-menerus melakukan kesalahan diberhentikan agar kami tetap cabut masalah persoalan limbah. Pak Budi bilang sama MRP, orang Papua itu kerja 1 hari 2 hari bikin masalah PHK. Habis di manajemen kantor kaca tidak ada orang Papua. Saya rasa ya kalau usulan tadi disampaikan Pak Reba itu ya kalau hanya untuk manajemen personalisasi, saya pikir anak-anak Papua banyak punya kemampuan untuk bisa duduk di situ. Ya, jadi 1-2 orang kita doronglah kasih masuk di situ sebagai representasi keterwakilan, ya, perwakilan dari masyarakat 5 suku besar yang ada di Yapen Timur. Itu. Memang selama ini kita akui bahwa intervensi dari pemerintah daerah sendiri sangat lemah, sehingga tidak bisa mempengaruhi aspirasi masyarakat. Akhirnya masyarakat teriak sendiri. Sekarang saya datang, masyarakat sampaikan, saya nanti akan melanjutkan. Itu. Yang jelas saya nanti tidak mungkin bicara-bicara, karena kalau saya bicara nanti pikir saya dengar speak, tapi kalau tertulis kan enak, saya bisa bikin juga dalam surat tertulis. Jadi saya minta pertanggungjawabkan dari jawaban terhadap surat resmi dari saya terkait dengan permintaan masalah tenaga kerja. Itu. Usai mendengarkan keluhan masyarakat, tanpa lelah, Yan Permenas Mandenas langsung melanjutkan berdialog dengan manajerial PT Sinar Wijaya Plywood Industry. Masalah yang masyarakat sampaikan itu kan masalah pembuangan limbah. Nah,
Saya bilang nggak tahu, nanti kita cek perusahaan kira-kira selama ini pengelolaan limbah seperti apa. Saya pikir itu aspirasi dari masyarakat kita hargai. Hanya nanti planningnya di 2020 ini kita sudah ada aktivitas perbaikan limbah, Pak, dan itu planningnya sudah, progresnya sudah berjalan. Mungkin kan sekarang harapan masyarakat itu kalau saya tangkap itu sebenarnya mungkin mereka yang ada di sekitar sini saja mungkin kita rekrut lagi untuk latihan mereka bisa jadi tenaga kerja di dalam. Pada prinsipnya kita mau balance antara kepentingan masyarakat terakomodir tapi kepentingan perusahaan juga terakomodir. Ya, jadi itu kembali kepada Bapak-Bapak untuk bagaimana bisa menilai itu. Dan di pagi harinya, Serikat Pekerja Perusahaan juga meminta waktu Bapak Ian Permenas Mandenas ini untuk bisa mendengarkan keinginan mereka yang mulai cemas dengan adanya RUU Omnibus Law. Pesanan kami untuk Bapak, kami ingin sekali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diberlakukan. Hal-hal yang terkait revisi seperti yang dicanangkan beberapa waktu lalu, tahun lalu, tentang revisi adanya hak ini, hak itu dihapuskan, hak buruh dihapuskan. Kami rasa kalau kami tidak menerima itu, karena persoalan itu akan membuat masa depan buruh akan susah nanti. Oke, baik, saya pikir sudah cukup jelas ya. Jadi dalam artian kan antara perusahaan dengan SPS sendiri kan sudah bisa saling memahami kan masalah undang-undang ketenagakerjaan. Nanti kita akan perhatikan untuk kita nanti diskusikan lagi ya, dengan teman-teman di Badan Legislasi, karena saya di Badan Legislasi juga pasti akan bahas undang-undang kalau ada di situ. Nanti kita akan perhatikan karena memang persoalan buruh ini hampir rata-rata sama di Indonesia. Ya, jadi nanti kita coba kaji kembali supaya investasi yang ada di Indonesia ini bisa berjalan dan bisa banyak membantu. Hari ini terakhir saya mengikuti agenda kunjungan Bapak Ian Permenas Mandenas. Banyak hal baru yang saya peroleh, termasuk soal kondisi geografis Papua yang istimewa, namun justru menjadi kendala untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Seperti pulau kecil yang luar biasa ini, Kurudu. Untuk mencapai Pulau Kurudu, kami harus menggunakan speedboat milik Basarnas. Belum adanya dermaga yang bisa memadahi untuk kapal besar bersandar, serta banyaknya batu karang yang tidak nampak membuat kapal Basarnas yang kami gunakan tidak bisa menepi. Kita menuju ke Pulau Kurudu. Ya. Karena tidak ada dermaga, jadi kapal harus berlabuh di laut, baru kita pakai skoci ke pulau, ke daratan. Ya, kita mau cek sekolah sama puskesmas, pelayanan kesehatan dan pendidikan di Pulau Kurudu. Seperti perjalanan sebelumnya, kedatangan Pak Ian di pulau kecil ini disambut oleh keramahan masyarakat. Bukan tanpa alasan, selain karena mereka senang ada anggota DPR yang singgah, lebih dari itu ternyata Bapak Ian Permenas Mandenas juga tumbuh besar di pulau ini. Nadia, ini bapak guru saya ini. Ini kalau kita nakal-nakal biasa dapat tempeleng. Ya, dulu bapak jahat, sekarang tua jadi sudah agak baik. Kebetulan saat itu datang guru SD Bapak Ian, yaitu Bapak Absalom Busiara.
yang kemudian mengantar kami menuju salah satu sekolah yang sangat memprihatinkan kondisinya. SD. Ya. SMP saya itu di Bintuni. Dulu tidak ada SMP di kampung. Dulu kita hanya ada SD saja. Anak-anak di kampung ini memang membutuhkan fasilitas yang lengkap. Pertama, buku panduan yang mesti kami belajar. Di saat belajar mesti, kalau sekarang kan kurikulum 13, anak-anak mesti memakai bukunya sendiri-sendiri. Tetapi sampai saat ini mereka tidak memiliki buku paket yang lengkap. Ini, aku warga negara Indonesia, ini mereka belajar tiap hari. Aku warga negara Indonesia. Nah, begitu. Ini buku-buku mungkin sudah berapa tahun masih pakai. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan tahun anggaran 2005. Masih dipakai. Ini sudah tahun 2020. Ini tetap pakai belajar karena bagaimana? Ini masih tetap dipergunakan? Iya, masih pakai. Inilah wajah pendidikan Papua yang katanya pendidikan harus 12 tahun. Jangankan 12 tahun, untuk siswa SD bahkan SMP saja pendidikan belum memadai, fasilitas belum mencukupi, guru pengajar juga belum ada. Lalu bagaimana pendidikan bisa setara di Indonesia? Pak Menteri Pendidikan, kunjungi kami di Pulau Kurudu, Papua. Bukan hanya pendidikan yang tidak layak, fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis juga belum bisa dirasakan. Satu-satunya puskesmas yang ada kini sudah ditutup. Hampir 1 tahun lebih, masyarakat mengobati diri mereka hanya bergantung pada ramuan alam atau jika bisa dan mampu, mereka bisa menyeberang ke pulau terdekat untuk mendapat pengobatan yang layak. Sayangnya, Kurudu hanyalah pulau kecil di tengah lautan lepas. Belum cukup di Kurudu, Pak Ian mengajak kami menuju ke Bromsi dan Pasi, pulau kecil yang indah dan saling berseberangan, di mana masyarakat tengah berharap ada bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan sektor perikanan di wilayah mereka. Karena dermaga yang hanya ada di Bromsi, akhirnya kami harus menyeberang kembali dengan perahu kecil ke Pulau Pasi. Bromsi dan Pasi memiliki kesamaan, yaitu sama-sama belum terakses listrik selama 24 jam. Jadi kita akan bertemu dengan masyarakat nelayan untuk mendengarkan aspirasi terbesar dari masyarakat secara langsung. Ini adalah bukti nyata kalau memang di Papua sendiri kita membutuhkan waktu lama untuk mendengarkan, menyerap aspirasi dari satu titik ke titik lain. Ya karena banyak faktor non teknis di sini. Iya, di sini transportasinya tidak semua tempat bisa fasilitas pemerintah bisa siap untuk kita akses. Jadi dengan keterbatasan yang ada kadang-kadang kita tidak bisa prediksi waktu. Di tengah gelapnya malam yang semakin gelap karena keterbatasan lampu dan hujan yang mulai turun, semangat masyarakat tetap hidup dan karena mereka lah kami ikut hanyut dan terus bersemangat. Selamat malam. Malam, Mama. Nah, akhirnya perjalanan aspirasi episode kali ini yang sangat spesial sekali di pulau yang begitu spesial harus berakhir. Tapi sebelumnya kita mengingat kembali Pak perjalanan beberapa hari ke belakang. Masyarakat begitu antusias sekali menyampaikan aspirasinya ke Bapak. Kalau boleh kita review, apa aspirasi yang terbesar yang harus segera dilakukan pemerintah untuk menyetarakan Papua dengan wilayah lain yang ada di Indonesia? Yang pertama itu masalah pendidikan. Ya. Karena pendidikan ini sangat jauh dari harapan kita. Semua masyarakat di Papua ini berharap Otsus ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, tapi sasaran Otsus ini lebih banyak ke pendidikan sarjana. Tetapi pemerintah lost kontrol untuk bagaimana melihat pendidikan dasar. Ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, sehingga harapan kita ke depan
anak-anak Papua yang ada di kampung-kampung ya maupun di seluruh pelosok di tanah Papua ini bisa dididik dengan dasar ilmu pengetahuan yang baik untuk mereka nanti bisa berkembang ke depan. Karena saya yakin kalau mereka ini akan dididik dengan baik dari SD, SMP, dan SMA, mereka ini akan sendirinya berkembang. Bisa mendapatkan beasiswa ke negara mana, ke universitas mana, dengan sendirinya mereka bisa berkembang. Tapi yang kita akui bahwa sampai dengan hari ini, akses lapangan pekerjaan pun tidak bisa dijangkau oleh saudara-saudara kita dari Papua karena yaitu latar belakang pendidikan yang memang masih jauh dari harapan. Itu. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak didukung oleh fasilitas, sarana, dan prasarana termasuk tenaga guru yang memadai. Itu yang mengakibatkan perkembangan kita sedikit melambat. Nah itu adalah juga salah satu apa yang diinginkan Pak Jokowi juga ya, di mana menghadapi bonus demografi ini dengan meningkatkan kualitas SDM, betul kan ya Pak? Pembangunan dasar di Papua ini ada dua sebenarnya. Selain pendidikan tapi juga kesehatan. Gitu. Kesehatan ini sangat penting sekali karena di dunia modern hari ini ya orang Papua banyak belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Kita lihat di Papua ini khusus daerah pesisir ini rata-rata terdiri dari daerah kepulauan, ya. Tapi kita kapal rumah sakit saja tidak ada, begitu. Atau puskesmas laut saja tidak ada. Nah ini juga menjadi masalah. Jadi kita berharap pendidikan harus dibangun dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga masyarakat itu bisa didukung kesehatannya untuk melakukan segala aktivitas termasuk bersekolah dan lain-lain. Itu. Nah, selain itu, ya, ketika pendidikannya sudah terbangun, SDM-nya siap, ya, kemudian pelayanan kesehatan juga bisa mendukung manusia itu untuk hidup dan berkembang, maka fasilitas pemerintah yang kita bangun seperti pelabuhan, jalan, jembatan, internet, telekomunikasi, masyarakat bisa mengakses dan menggunakan dengan baik. Kalau tidak seperti itu, saya yakin bahwa tidak semua bisa mengakses. Karena orang mengakses internet butuh pengetahuan tentang bagaimana mengoperasikan IT. Jadi itulah beberapa hal yang penting untuk bisa kita dukung ke depan agar di daerah-daerah Papua, baik pulau maupun di daratan, semua bisa terkoneksi dengan jaringan internet dan telekomunikasi yang lebih baik. Oke. Kalau kita lihat sendiri beberapa hari kemarin, Bapak memilih cara penyerapan aspirasi dengan jalan secara langsung, turun secara langsung ke masyarakat. Kenapa Bapak memilih cara seperti itu? Sebenarnya kalau saya menghitung dari segi efisiensi jangkauan pekerjaan ya sebagai anggota DPR RI, sebenarnya saya tidak harus ke kampung juga, saya bisa hanya sampai di kota saja. Saya mungkin suruh bupati panggil semua perwakilan ketemu di kota. Tapi saya pikir tidak cukup. Karena saya terbiasa ingin untuk mengetahui dan merasakan apa yang masyarakat saya rasakan di kampung-kampung. Sehingga aspirasi yang kita sampaikan benar-benar bukan saja kita dengar di kota. Dari pemerintah, tapi versi pemerintah, versi masyarakat kita bisa menyampaikan kepada pengambil keputusan di tingkat pusat, antara lain operasionalnya menteri, kebijakan atasnya presiden. Gitu. Dan DPR mempunyai fungsi untuk mengawasi dan mengawal serta mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Gitu. Nah, Pak Yan, salah satu anggota Dewan adalah memiliki, salah satu syaratnya adalah memiliki rumah aspirasi. Benar Pak untuk hal tersebut? Salah satu aspek itu, begitu. Tapi sekarang dengan melihat perkembangan ini, rumah aspirasi kalau kita bangun di satu tempat itu tidak efektif dan tidak maksimal. Itu. Apalagi Papua misalnya 29 kabupaten, 28 kabupaten satu kota. Kalau bangun di Jayapura ya orang Jayapura yang datang lebih banyak situ kasih aspirasi. Itu. Tapi lebih baik rumah aspirasi saya berjalan seperti begini, keliling kunjungi. Saya dengar langsung. Itu rumah aspirasi saya yang memang hidup dan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dan melalui WhatsApp. Itu sehingga WhatsApp saya ini saya sudah bikin rumah aspirasi yang nanti masyarakat yang bisa punya nomor WhatsApp saya kasih masuk semua di situ di grup. Jadi ada pengaduan langsung saya bisa membaca. Saya bisa membaca, saya bisa print sebagai salah satu informasi aspirasi yang saya perjuangkan. Baik Bapak, sepertinya saya sudah harus undur diri mengikuti kegiatan Bapak di Papua yang indah. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara dari Bromsi dan Pasi yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Dan tentunya kita bangun sama-sama, kita indahkan Papua yang ada di Indonesia Timur ini. Terus saksikan aspirasi penyambung suara rakyat. Oke, musik. Ya, itu baru Yospan orang. Yospan. Pak Distrik bawa depan. Pak Distrik bawa depan.
Kalau terang mundur kita yang putar loh. Saksikan aspirasi di TV Parlemen. Banyak hal yang saya pelajari dalam perjalanan ini. Salah satunya adalah bersyukur dan jangan pernah menyerah dari keadaan. Saudara-saudara saya ini menjadi contoh nyata. Keterbatasan bukan menjadi penghalang meraih cita-cita, membangun harapan menjadi jauh lebih baik. Dan salah satu bukti nyatanya adalah sosok Yan Permenas Mandenas, putra Papua yang besar di pulau kecil Kurudu, yang harus melawan ombak laut lepas demi mewujudkan impiannya, menjadikan kampungnya dapat dilihat dan menjadikan Papua setara bahkan melesat.